Ini adalah hasil video dari kamera depan yang yang mau kita bahas. Kayak gini hasilnya. Langsung kita pindah ke kamera belakang. Mumpung lagi santai di bulan puasa, nggak ada pekerjaan, jalan-jalan dulu ke desa wisata Banjarasri. Ada buah kedondong. Terus ini ada monumen apa, aku sendiri juga lupa. Ini adalah monumen untuk memperingati dulu di sini ada Jenderal Nasution bersembunyi di daerah atau desa aku ya. Ini sebagai tempat dulu helikopter beliau mendarat yang ada di wilayah tempat aku tinggal. Dan di sisi sebelah barat di sana ada perbukitan menoreh yang berjajar dari Magelang, Kulon Progo, dan sampai Purworejo. Kayak gini tempatnya. Oke, kira-kira ini hasil rekam dari video apa? Kita lihat selanjutnya. Yuks, ketemu lagi bareng aku Dedi di channel YouTube Stupide. Nah, beberapa video yang udah aku tampilkan di depan tadi dan ada beberapa foto juga, itu adalah hasil dari kamera handphone jadul. Nah, karena dari video yang kemarin aku upload tentang pembahasan Redmi Note 8 itu ternyata cukup banyak yang menonton dan komen tentang pemakaian user Redmi Note 8. Dan di video kali ini kita mau bahas lagi satu buah handphone, yaitu handphone dari Xiaomi juga, tetapi serinya masih di bawah Redmi Note 8. Handphonenya adalah Redmi Note 7 tanpa Pro. Ya, sedikit penjelasan, ini handphone adalah handphone yang dulu aku beli kurang lebih 4 tahun yang lalu. Handphone ini dulu pertama kali dibeli untuk dipakai mantan aku. Dan setelah itu aku pakai dan akhirnya udah hampir 2 tahun ini dipakai oleh ibu aku. Nah, kenapa handphone ini masih layak atau enggaknya di tahun 2024 akan kita bahas setelah ini. Oke, tonton terus video ini ya. Oke, lanjut ke handphonenya, Redmi Note 7. Nah, untuk handphonenya dari Redmi Note 7 ini seperti ini ya bodinya ya. Bodinya bisa dilihat sendiri, untuk bagian depannya mempunyai tipe layar berjenis drop display atau U, bukan melengkung seperti Redmi Note 8 ya, tapi bentuk seperti U. Dan pada bagian belakangnya masih berbodi kaca seperti ini. Nah, dengan jumlah kamera hanya 2 aja. Ini untuk kamera depth sensor dan ini untuk kamera utamanya sebesar 48 megapiksel. Nah, untuk jargonnya sendiri pada tahun keluar ini ada tulisannya AI dual kamera ya. Terus untuk lampu flashnya sendiri ini ada 2 lampu flash yang ada di bawah, pada bagian lingkaran bawah ini. Untuk fingerprintnya cukup besar, berada di bagian tengah atas, dan bodi kacanya juga terlihat sangat solid. Dan untuk tulang bagian sampingnya ini terbuat dari polikarbonat atau plastik. Untuk kondisi Redmi Note 7 yang aku pegang ini sudah lecet-lecet cukup parah ya. Pada bagian bawah sini ini sudah lecet, karena jatuh. Terus pada bagian soalnya sekujur, pada bagian besar sudah banyak lecetnya kayak gini ya, banyak banget lecetnya. Terus untuk handphone ini sudah menggunakan port charging yaitu port USB tipe berjenis tipe C, juga di sini ada lubang speaker, juga terdapat lubang mikrofon. Ini bukan lubang speaker tapi mikrofon aja. Pada bagian atas terdapat lubang audio jack 3,5, ada secondary mikrofon dan juga ada port infrared. Nah, untuk handphone ini sebenarnya baru satu kali ganti baterai, 2 kali atau 1 kali lupa. Ini udah pernah ganti baterai dan ini juga sudah pernah hancur lebur. Kebetulan dulu aku pakai buat bikin video di daerah Magelang dan jatuh di jalan dan terkena aspal, akhirnya lecet-lecet seperti ini di sekujur bagian bezelnya. Dan pada bagian kaca backdoornya juga sudah pernah pecah, dan ini aku kemarin cariin di marketplace copotan original. Nah, selanjutnya juga
Untuk handphone ini berkapasitas RAM 3 GB dengan memori internal 32 GB yang pada waktu itu aku beli dengan harga 2,2 jutaan. Pada waktu itu untuk handphone ini sangat hits sekali ya, karena sampai goib. Nah, dan aku dapatnya itu di counter handphone biasa dengan harga yang cukup beda dengan harga jual di marketplace-nya atau di official store-nya. Nah, untuk handphone ini sendiri saat ini dipakai sama ibu aku, dan menurut aku kalau dipakai untuk yang santai-santai aja itu cukup sih, seperti cuma dipakai untuk WhatsApp, untuk buka Instagram, buka YouTube masih aman. Tetapi kalau dipakai untuk editing seperti ini masih bisa, tetapi mungkin kalian perlu memilih untuk kapasitas internal yang lebih besar seperti 4128, karena untuk handphone ini sendiri keluar dari beberapa kapasitas memori ya, ada yang 332, 464 dan 4128 kalau nggak salah ya. Dan untuk mesin atau prosesor dari handphone ini cukup bagus, yaitu adalah pada zamannya adalah Snapdragon 660 14 lah untuk ukuran prosesornya itu. Dan pada zaman itu ini termasuk handphone yang prosesnya sangat dicari-cari karena cukup untuk memainkan game-game pada zaman itu. Tapi untuk sekarang sih untuk main game aku rasa janganlah. Cukup dipakai untuk sosial media ringan saja sama telepon, balas chat WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian apakah handphone ini masih layak di tahun 2024? Menurut aku sih tergantung dari pemakainya. Kalau cuma untuk kebutuhan ringan-ringan aja sih masih cukup. Tapi kalau untuk kebutuhan yang berat, main game, editing, aku sih tidak menyarankan. Dan untuk handphone ini paling serunya adalah apa? Untuk suara speakernya itu cukup keras, suara speakernya. Nah, suara speakernya kita cari dulu untuk pada bagian ringtone. Nah, untuk nada deringnya itu cukup untuk speakernya itu cukup keras ya. Ya. Nah, untuk handphone ini sendiri ya saat ini sih kalau aku yang pakai sih sendiri masih merasa kurang. Tapi kalau cuma sebatas untuk jadian handphone kedua sih cukup masih bisa dimaklumi lah. Walaupun handphone ini ya untuk saat ini untuk versi Androidnya memang sudah tidak mendapatkan update. Untuk saat ini untuk versi Androidnya hanya berjalan di MIUI 12.5.3 sudah stabil dengan Android yang sudah mentok di Android 10 saja. Tapi jangan lupa juga, jangan berprasangka handphone ini dari bawaannya sudah untuk kamera dua apinya sudah terbuka, jadi teman-teman yang merasa untuk hasil kameranya, kamera bawaannya seperti ini kurang maksimal, nah, kalian bisa menginstal Gcam. Nah, dan untuk Gcam yang aku pakai ini adalah seri RMC yang hasilnya itu menurut aku cukup atau ya udah bagus lah dengan presetnya itu dari Kim TV iPhone HDR. Itu aja. Oke, untuk handphone ini mungkin teman-teman yang masih pakai di tahun 2024 bisa komen-komen aja ya. Gimana pengalaman pakai handphone ini dan kalau kesannya seperti apa? Oh iya, kebetulan aku juga bawa handphone kedua aku adalah Redmi Note 8. Nah, kita perbandingin dulu ya untuk pada bagian bodinya. Untuk ukurannya sih sama ketiplek sama. Cuma untuk dimensinya dari lebar, tinggi, tebelnya menurut aku sama. Yang bedain cuma pada bagian susunan kameranya ini 2, sedangkan Redmi Note 8 ada 4 kamera. Untuk posisi flashnya ada di bawah kamera, yang Redmi Note 8 ada di sebelah kanannya kamera. Dan untuk ukuran fingerprintnya untuk Redmi Note 7 lebih besar daripada Redmi Note 8. Dan lainnya sih sama. Nggak ada perbedaan, cuma sedikit aja pada bagian bawah seperti ini. Ada bagian atas juga hampir mirip, kiri, kanan hampir sama.
Yang bedanya cuma untuk lubang port audio 3,5 mm nya untuk Redmi Note 7 ada di atas, untuk Redmi Note 8 ada di pada bagian bawah. Untuk layarnya yang membedakan adalah untuk Redmi Note 7 menggunakan water drop U display, sedangkan untuk Redmi Note 8 water drop V display, seperti itu ya. Untuk jenis layarnya sama, masih IPS. Dan yang perlu diketahui, yang untuk Redmi Note 7 ini keluh kesahnya para pengguna Redmi Note 7 ini itu biasanya pada bagian lainnya itu sering berbayang kalau pemakaian cukup lama ya. Itu adalah minusnya dari Redmi Note 7. Kalau nggak salah itu udah zamannya dari Redmi Note 5, Redmi Note 6, dan Redmi Note 7. Tapi sedangkan Redmi Note 8 sudah ada perbaikan, sudah jarang-jarang terdapat bayang-bayang pada bagian layarnya. Ya, jadi kalau teman-teman mau pakai softcase dari Redmi Note 7 ini, ya kebalikan nih. Tapi kalau mau pakai softcase dari Redmi Note 8 dipastikan bisa dipakai Redmi Note 7, tetapi walaupun hasilnya itu tidak terlalu bagus, tetapi kalau cuma sebatas untuk melindungi ya cukup-cukup aja lah. Oke, kita kembali lagi ke kamera depan. Nah, menurut kalian gimana Redmi Note 7 ini? Apakah ada yang masih pakai di tahun 2024? Dan silahkan kalian yang masih pakai Redmi Note 7 ini atau mungkin sudah pernah menggunakan device ini, kalian bisa bercerita pada kolom komentar kita sembari sharing-sharing kepada para penonton YouTube semuanya. Oke, dan tadi sama ya, Redmi Note 7 dan ini Redmi Note 8 yang ternyata untuk ukuran body fisiknya itu sangat sama, hanya perbedaan pada kamera belakangnya saja. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita ngebahas pengalaman dari Redmi Note 7. Ini bukan review, cuma berbagi pengalaman aja, keluh kesah, dan masih merasa nyaman nggak sih Redmi Note 7 ini di tahun 2024. Oke, dan kali ini aku juga masih pakai kaos dari official tim Custom Face. Ini kaosnya di belakangnya gambarnya seperti ini ya. Kebetulan untuk yang aku pakai ini kemarin support dari Eiger Rider. Dan aku masih ada satu lagi kaos dari Fondax dengan desain yang sama. Mungkin barang kalian yang minat bisa komen di bawah, terus nanti aku kasih link untuk pembeliannya. Ukurannya L. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini barangkali ada teman-teman kalian yang suka pembahasan tentang gadget-gadget yang udah tua, khususnya dari produknya Xiaomi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah. Boom.